Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS tentang kemajemukan agama, ras, dan etnik. Sebelum melanjutkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Miladi Hadiani dengan NIM 210103110020 dari kelas PGMIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Waluyo Satrio Aji. Baik, saya akan menjelaskan materi kemajemukan agama, ras, dan etnik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi kemajemukan masyarakat. Kehidupan yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnifal dalam bukunya Netherlands India, yaitu A Study of Plural Economy 1967, yang isinya menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis, sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik, karena beraneka ragam dalam berbagai hal. Selain itu, ia juga mengatakan seperti bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam suatu satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan A. Etnik dan ras, tahu asal-usul keturunan. Yang B. Bahasa daerah. Yang C. Adat istiadat atau perilaku. Yang D. Agama. Dan yang terakhir ada pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan A. Penghasilan atau ekonomi, B. Pendidikan, C. Pemukiman, D. Pekerjaan, dan yang terakhir ada kedudukan sosial politik. Di sini ada faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada keadaan geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan satu bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Yang kedua ada letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis Indonesia memungkinkan masuknya pengaruh asing dari berbagai bangsa. Bangsa asing tertarik untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Mereka berupaya memperkenalkan budayanya terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga ada pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh bagi keberagaman masyarakat. Kemajemukan ekonomi dan industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menghasilkan kelas sosial yang didasarkan pada aspek ekonomi. Yang keempat ada iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia. Iklim yang berbeda di berbagai daerah menimbulkan kondisi alam yang berlainan pula. Kondisi demikian akan membentuk pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda. Pada akhirnya akan tercipta keberagaman antar daerah di Indonesia. Ciri-ciri masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Van der Burg yaitu 1. Segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Kedua, kurang mengembangkan konsensus. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Yang keempat, integrasi sosial atas paksaan. Yang kelima, dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada kemajemukan agama.
Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama, karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Sebagai warga dunia, setiap orang diarahkan untuk memahami cara baru mengenai cara Tuhan menitipkan kebenaran dalam setiap agama. Dengan demikian, kemajemukan agama tidak hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat majemuk beraneka ragam dan terdiri dari berbagai suku dan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar, sumber inspirasi, motivasi, dan tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar, setiap agama mengajarkan agar manusia senantiasa berusaha mengolah dan memelihara kelestariannya. Kesolehan hidup religius dan kesetiaan pada komitmen moral menjadi kompas kehidupan bagi manusia Indonesia di tengah amukan dan arus badai masyarakat global. Penghayatan hidup religius yang baik dan benar serta kesetiaan merupakan komitmen moral menjadikan manusia semakin manusiawi dan mampu menilai secara kritis setiap perkembangan dan kemajuan yang ada, serta dapat menentukan sikap yang tepat dan benar dalam situasi tersebut. Dengan demikian, tidak dapat tergoda dan tenggelam dalam superioritas dangkal dan mental mencari gampang. Fakta manusia sering mengalami keterpecahan dan teralienasi dari diri dan dunianya, merupakan indikasi bahwa orang belum menghayati hidupnya dengan secara baik dan benar sesuai dengan ajaran imannya. Ia belum sanggup mengaktualisasikan visi dan misi dasar keagamaannya. Kebinekaan agama, yaitu Islam, Protestan, Hindu, Buddha, dan Katolik, dan Konghucu, dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia. Setiap agama itu mempunyai ajaran dan cara mengungkapkan diri yang berbeda dalam kehidupan konkret. Namun semuanya mempunyai satu tujuan, yakni mau membimbing dan menuntun manusia kepada keselamatan. Setiap agama mengajarkan dan menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan lewat ajarannya tentang kebenaran, keadilan, dan kasih. Setiap agama melalui doktrin imannya tidak pernah membenarkan dan mengamini setiap perbuatan dan tindakan manusia yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan sesama dan lingkungannya. Ia mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan sesama, manusia kiranya senantiasa berusaha menciptakan sebuah relasi sosial yang harmonis dan human. Manusia semestinya selalu menjadi sama orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan lewat sikap saling menghormati dan menghargai, saling membantu dan melayani, serta saling mencintai. Kesetiaan dan kepatuhan menghayati nilai-nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar, sumber inspirasi, motivasi, dan tonggak pedoman arah bagi manusia Indonesia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Dengan demikian, manusia Indonesia tidak terjerumus dan tergiur untuk menikmati tawaran-tawaran kenikmatan dunia yang dangkal, seperti kekuasaan, pangkat, popularitas diri, dan harta kekayaan. Sebaliknya, dengan menghayati nilai-nilai religius atau keagamaan secara baik dan benar, orang justru semakin terbuka dan kritis untuk mengevaluasi dan melihat nilai-nilai luhur yang ada di balik setiap perkembangan dan kemajuan. Yang juga orang akan semakin peka dan tanggung memperhatikan kehidupan sesama dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, manusia tidak kehilangan identitas dan jati dirinya sebagai homo religius dan man for others di tengah arus kemajuan tingkat peradabannya sendiri. Yang kedua, ada kemajemukan etnis atau suku bangsa.
Koen-Jaraningrat 1990 menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Menurut Naral, mendefinisikan etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri satu, secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Yang ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Yang keempat, menentukan untuk kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Tampak bahwa etnis berbeda dari ras. Jika pengertian ras lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang individu, maka pengertian etnis didasarkan kepada adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat tersebut. Secara etnik, bahasa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia telah dikemukakan oleh para ahli Eserberg dan Sultan Takdir Ali-Syahbana, memperkirakan ada 200 sampai 250 suku bangsa. Majaspan mengemukakan ada 366 suku bangsa. Koen-Jaraningrat memperkirakan ada 195 suku bangsa. Hidres Geerdes menyatakan lebih dari 300 suku bangsa dengan identitas budayanya sendiri. William G. Skinners memperkirakan ada 35 suku bangsa dalam arti lingkungan hukum adat. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa. Di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis, misal golongan etnis Tionghoa. Suku yang berkembang di Indonesia ada yang memiliki tingkat peradaban yang telah maju dan mampu berbaur dengan suku bangsa lain. Di samping itu, juga masih dijumpai suku bangsa atau masyarakat terasing. Masyarakat terasing merupakan suku bangsa yang terisolasi dan masih hidup dari berburu, meramu, atau berladang padi, umbi-umbian dengan sistem lading berpindah. Masyarakat ini terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi atau upaya yang disengaja untuk menolak bentuk perubahan kebudayaan. Yang ketiga ada kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan oleh Francois Bernier, antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang lalu menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atau biologis. Dilihat dari sudut biologis, manusia merupakan suatu spesies tunggal. Hal ini berarti suatu populasi interbreeding yang berasal dari sumber yang satu. Adapun keragaman di antara manusia itu sendiri adalah berbagai hasil dan proses diversifikasi dan rekombinasi di dalam spesies itu sendiri. Ahli genetik menyatakan bahwa pada keberagaman manusia pada dasarnya diterima dari sejumlah sifat orang tuanya, seperti bentuk hidung, warna kulit, bentuk dan warna rambut, warna mata, dan sebagainya. Unit-unit pembawa sifat itu disebut genes. Ribuan pasang genes tersusun dalam pasangan-pasangan kromosoma, tetapi setiap sel reproduktif dari seorang laki-laki dan perempuan yang hanya membawa satu dari setiap pasang genes. Hasil kerjasama, hasil fertilisasi dan atau perkawinan ini selanjutnya berkembang dalam setiap janin sehingga jumlah pasangan gen tersebut menjadi sama seperti yang terdapat pada orang tuanya.
Kebanyakan ilmuwan dewasa ini sependapat bahwa semua kelompok ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evaluasi, dan semua kelompok ras kurang lebih sama kadar kemiripannya dengan hewan lainnya. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu yang pertama ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini ditandai dengan kulit dan mata terang, rambut mengkilap bergelombang, hidung sempit, bibir tipis, dan berbulu badan lebat. Seleksi wilayahnya di Eurasia Barat dengan kondisi iklim lembab, dingin, dan bentang alamnya merupakan semak yang berselang-seling. Yang kedua ada ras Negroid. Ras Negroid adalah kelompok yang berkulit hitam, rambut hitam keriting halus, mata gelap, hidung lebar dan datar, bibir tebal, kepala panjang, postur tubuh pendek dan kokoh. Seleksi wilayahnya tersebar di wilayah Afrika Barat dengan wilayah bersuhu rata-rata tinggi dan bentuk alamnya berbentuk savana. Yang ketiga adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid rata-rata bercirikan kulit kuning terang sampai coklat, mata coklat, rambut hitam, lurus hitam mengkilap, hidung dan muka datar, kepala datar, tulang pipi menonjol, postur tubuh pendek dan kuat. Seleksi wilayahnya berkondisi kering dan bentang alam stepa di lintang menengah dengan musim panas dan dingin yang jelas. Berdasarkan pada ras-ras tersebut, orang Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada golongan Papua Melanesoid. Ciri-cirinya rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, KI, dan Aru. Yang kedua ada Negroid. Ciri-cirinya rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebaran golongan ini di Semenanjung Malaya. Yang ketiga golongan Wedoid. Ciri-cirinya perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano, Mentawai, Toala, Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Kebetulan di Indonesia terdiri atas ras Wedoid dengan ciri berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Ras ini datang dari India bagian selatan, mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Yang keempat, ada golongan Melayu Mongoloid. Ciri-cirinya rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan Melayu Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Golongan ini dibagi menjadi golongan Melayu tua, Proto Melayu, dan golongan Melayu muda, Deutero Melayu. Selanjutnya ada pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa, ras, dan agama dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis, sehingga terwujud integrasi bangsa. Pengaruh negatifnya antara lain, yang pertama ada primordial. Karena adanya sikap primordial, kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu tetap bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan disebut etnosentris. Jika sikap ini mewarnai interaksi di masyarakat, maka akan timbul konflik. Karena setiap anggota masyarakat akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini menghambat terjadinya integrasi sosial atau integrasi bangsa. Primordialisme. Nah itu ketika rezim Orde Baru mulai kehilangan legitimasi dan kemudian jatuh, konflik yang tadinya laten menjadi terbuka. Hal ini dikarenakan bahwa pengkotakan masyarakat hanya mampu menekan ekskalasi konflik dan disharmonasi sosial dalam masyarakat.
Namun, ia tidak mampu menghilangkan potensi-potensi konflik yang telah lama dan menjadi terpendam dalam masyarakat. Konflik dan disharmoni sosial dapat muncul karena mereka. Kelompok-kelompok sosial tersebut tetap hidup berdampingan secara fisik dalam suatu komunitas masyarakat. Pembenaran atas ketidaksamaan pada hakikatnya adalah juga sebentuk pembenaran terhadap adanya potensi konflik dalam masyarakat yang pluralis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.